Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira Ahmad, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Haluleo, dengan nomor induk mahasiswa B2B121064. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja untuk Meraih Keberhasilan. Pengarangnya Profesor Dr. Hajah Sedarmayanti, MPD, APU. Dan yang akan saya review ini adalah bab 2 yang berjudul Kepemimpinan Situasional dan Menciptakan Organisasi Berkinerja Tinggi. Pengertian kepemimpinan situasional yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama merupakan perkembangan dari model efektivitas pemimpin 3 dimensi Reading. Yang kedua, kepemimpinan situasional didasarkan kepada, dalam hal ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat pengarahan yang diberikan pemimpin atau perilaku tugas. Yang kedua, tingkat dukungan yang diberikan ke pemimpin atau perilaku hubungan. Yang ketiga, tingkat kematangan bawahan yang menggambarkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan tertentu. Dan konsep kepemimpinan ini menjelaskan hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan level kematangan para pengikut. Gaya kepemimpinan yang ditetapkan tergantung pada level kematangan orang yang dipengaruhi pimpinan kurva. Berbentuk lonceng seperti kurva perspektif menunjukkan gaya kepemimpinan sesuai dengan level kematangan. Ada pula gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau telling. Yang kedua, menjajakan atau selling. Yang ketiga, mengikutsertakan atau participating. Dan yang keempat, mendelegasikan atau delegating. Perilaku tugas adalah sejauh mana pemimpin mengarahkan bawahan, dan perilaku hubungan sejauh mana pemimpin melakukan hubungan dua arah dengan bawahannya, menyediakan dukungan dan dorongan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan situasional menurut Paul Harvey. Yang pertama, melakukan pelatihan. Kepemimpinan situasional adalah selalu menyempatkan waktu untuk melakukan pembinaan terhadap tim demi mendorong anggota lebih berkembang dan mandiri dalam pekerjaan dengan melakukan pelatihan. Yang kedua, fleksibilitas. Pemimpin dituntut untuk lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tim, bukan sebaliknya. Yang ketiga, kejujuran. Gaya kepemimpinan situasional yang dapat ditunjukkan dengan selalu jujur dalam melihat realitas kondisi yang ada dan berani untuk mengakuinya. Yang keempat, mampu mendelegasikan tugas. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan situasional harus mampu mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Pentingnya kepemimpinan situasional. Ada beberapa alasan lain yang mendasari kenapa perusahaan memerlukan pemimpin dengan gaya kepemimpinan situasional, seperti dapat menguraikan kompleksitas yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, bisa memecahkan ambiguitas dalam aturan di kantor. Yang ketiga, mendorong kolaborasi yang sukses antara pemimpin dan bawahan. Yang keempat, membantu menilai tingkat kedewasaan orang-orang di dalam organisasi. Yang kelima, mendorong produktivitas dan motivasi karyawan. Yang terakhir, mendorong kesadaran karyawan atas keadaan situasi organisasi yang terjadi. Saya akan menjelaskan 4 model kepemimpinan situasional. Yang pertama, telling directing. Model kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikut. Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi seperti pengetahuan atau keterampilan rendah dan motivasi rendah untuk mengambil tanggung jawab. Karena itu dibutuhkan pendekatan manajemen risiko mikro atau leader directed.
Yang kedua, selling coaching. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin masih memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan, namun ia juga memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim, namun membantu membangun kepercayaan diri mereka dan menyediakan bimbingan dalam menjalankan pekerjaan. Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi rendah, namun punya motivasi dan kepercayaan tinggi untuk mengambil tanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini masih bersifat leader directed. Yang ketiga, participating supporting. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin sedikit memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim. Proses pengambilan keputusan pun menggunakan metode partisipatif untuk menghasilkan keputusan bersama. Bawahan dilibatkan dalam proses tersebut dan punya peran yang besar dalam menentukan keputusan. Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi tinggi namun punya motivasi dan kepercayaan rendah untuk mengambil tanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini sudah bergeser ke self-directed atau tidak diarahkan lagi oleh pemimpin. Yang keempat, delegating monitoring. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin tidak lagi melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan delegatif ini memberikan otonomi kepada bawahan dan membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri. Pengambilan keputusan terpusat pada anggota tim dan tidak ada campur tangan atasan. Model yang ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi tinggi sekaligus punya motivasi dan kepercayaan tinggi untuk mengambil tanggung jawab. Berikut ada 4 alasan kepemimpinan situasional menciptakan organisasi kinerja tinggi. Salah satunya yang pertama, kepemimpinan yang kuat di tiap level. Dalam budaya kinerja tinggi, para pemimpin menetapkan standar kinerja melalui contoh perilaku dan tindakan. Mereka juga menunjukkan antusiasme untuk mencapai tujuan yang tinggi dan mengatasi rintangan yang menghalangi eksekusi strategi. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk memberikan yang terbaik pada inisiatif strategis yang sedang dikerjakan. Lanjutan, alasan yang kedua, karyawan yang terlibat dan memiliki tanggung jawab. Budaya kinerja tinggi terdiri dari individu yang memiliki kemampuan dan wewenang untuk membuat keputusan kunci yang mengarah pada peningkatan keterlibatan karyawan. Organisasi dengan budaya kinerja tinggi tidak hanya memberdayakan karyawan, tapi juga memastikan karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan penilaian yang baik saat membuat keputusan. Alasan yang ketiga, fokus pada pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan karyawan. Pembelajaran dan pengembangan di tempat kerja akan memenuhi kebutuhan karyawan dalam mengembangkan karir dan mendapatkan kesejahteraan sosial. Pengembangan karyawan dalam budaya kinerja tinggi juga memiliki fokus untuk membangun kemampuan dan menciptakan kapabilitas kepemimpinan yang akan mendorong organisasi untuk terus berkembang dalam waktu yang lama. Yang ketiga, sikap terbuka pada perubahan. Individu dalam lingkungan budaya kinerja tinggi melihat perubahan sebagai sebuah peluang. Organisasi dengan budaya kinerja tinggi tidak takut untuk menyusun ulang strategi yang sudah ada atau mengevaluasi proses internal lainnya untuk mencapai hasil. Mereka merencanakan dan merangkul perubahan, lalu memanfaatkannya untuk memacu inovasi. Sekian penjelasan slide dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.